Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid Daulay dengan NIM 21140300015, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tentang komunikasi pendidikan yang ditujukan untuk memenuhi ujian akhir sekolah pada mata kuliah teknologi, SIM, dan komunikasi. Pengertian tentang teknologi pendidikan. Komunikasi adalah sebagai suatu proses pertukaran ide, pesan, dan kontak, serta interaksi sosial, termasuk aktivitas pokok dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, manusia bisa mengenal antara satu sama lain, menjalin hubungan, membina kerjasama, saling mempengaruhi, bertukar ide dan pendapat, serta mengembangkan suatu masyarakat dan budaya. Komunikasi juga bisa dikatakan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, dan manusia yang tidak berkomunikasi akan sulit berkembang dan bertahan. Sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan dengan maksud untuk mempengaruhi penerima pesan, minimal ada dua makna yang bisa kita ambil dari komunikasi tersebut. Yang pertama adalah komunikasi suatu proses, yakni aktivitas untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian, proses komunikasi bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, namun suatu proses yang disengaja dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, secara sederhana, dalam komunikasi terdapat 3 komponen yang penting harus ada, yaitu sumber pesan, pesan, dan penerima pesan. Hilang salah satu komponen tersebut, maka hilang pula lah makna komunikasi tersebut. Seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi, maka komponen-komponen komunikasi pun berkembang dan bertambah. Merujuk kepada pendapat Ruben dan Stewart, mereka menjelaskan bahwa dalam konteks keilmuan, komunikasi ini saat ini adalah suatu ilmu perilaku atau ilmu sosial dan pengetahuan budaya terapan. Disiplin ilmu ini berbagai dengan psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik dalam mengajar pengetahuan tentang individu manusia dan kegiatan sosial. Bidang komunikasi juga berdekatan dengan tradisi humaniora dan profesi. Ilmu komunikasi juga telah menjadi sebuah ilmu yang memiliki posisi yang strategis dalam kancah ilmu global serta berkembang pesat. Bahkan, ilmu komunikasi menjadi ilmu yang sangat diminati oleh banyak orang. Sebagai contoh, program studi atau jurusan ilmu komunikasi termasuk pilihan favorit bagi tamatan SMA ketika memilih perguruan tinggi. Adapun secara lebih detail, komunikasi antar manusia yang dimaksud adalah komunikasi yang menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan suatu pesan atau informasi lewat simbol-simbol verbal atau non-verbal kepada orang lain, sehingga si penerima menafsirkan pesan tersebut dan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan tujuan yang dimaksud si pengirim pesan. Prosesnya bisa satu arah, interaksi, maupun transaksi. Karena begitu luasnya komunikasi yang dilakukan oleh manusia, dan agar tidak tumpang tindih dengan bidang kajian yang lain, maka jenis komunikasi manusia dimaksud adalah human communication. Yang dimaksud adalah komunikasi dalam praktik pendidikan dalam pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian komunikasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.